warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, muslimin, khususnya para nabi. Ada satu cerita disampaikan oleh salah satu mu'allif pengarang kitab mengenai kisah yang sangat terkenal, Syekh Najimuddin Al-Ghaiti. Beliau menceritakan sebuah perjalanan tidak biasa, yaitu perjalanan satu malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah yang barangkali menurut sebagian orang adalah fiktif. Apakah mungkin, apakah itu terjadi? Tapi inilah titik keyakinan atau iman seseorang. Para pemirsa yang berbahagia, buat yang beriman peristiwa itu, Mi'raj itu, bahwa Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril waktu itu ditemani dengan buruk, hayawan, tunggangan para nabi. Sebelum Nabi Muhammad pun kendaraannya adalah buruk, pesawat zaman sekarang ini. Nabi dibawa ke langit yang pertama. Di sana ia ketemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Muhammad tidak tahu siapakah itu yang menyambut di pintu langit. Ia bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang tadi?" "Wahai Muhammad, ia adalah Adam, Abul Bashar." Nabi Adam pun mempersilahkan kepada beliau, "Wahai keturunanku yang soleh, Muhammad, silakan masuk." Kamu masuklah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke langit itu, langit yang pertama, dan ia berkeliling di sana. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang didapati oleh Nabi Muhammad di kelilingnya tersebut bersama malaikat Jibril? Nabi Muhammad ditunjukkan beberapa hal. Yang ini adalah menjadi pesan penting, bukan untuk seseorang secara khusus, tapi untuk kita semua. Ada 11 hal yang ditemui oleh Nabi Muhammad di sana. Namun kita akan bahas beberapa poin saja. Yang pertama adalah Nabi Muhammad mendapati seseorang yang ia sibuk mengumpulkan kayu bakar sampai penuh karungnya dan tidak berhenti. Ia terus mengumpulkan kayu lagi, mengumpulkan lagi, penuh karungnya. Tidak berhenti lagi. Terus begitu, sampai ia tidak kuat membawa apa yang dikumpulkan tersebut. Para pemirsa yang budiman, inilah sifat mendasar manusia. Bukan orang lain, mungkin kita sendiri saja barangkali sebagai cermin ya, bahwa sifat rakus itu hal yang selayaknya dihindari, dan itu yang dicela, yang ditemui oleh Nabi Muhammad di sana. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian melanjutkan perjalanannya sama malaikat Jibril. Ia melihat seseorang yang lidahnya ditarik, dijulurkan, dan digunting. Gunting akhirat. Kemudian kembali pulih seperti sedia kala. Kemudian menjulur lagi dan digunting lagi. Nabi Muhammad bertanya, "Hai Jibril, ini apa ini? Orang seperti ini?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itu bukan orang lain, itu umat Anda. Itu umat jenengan sendiri. Mereka adalah para da'i yang berbicara namun tidak melakukan apa yang dibicarakannya." Pesan buat siapa ini? Kita sendiri, bukan orang jauh. Marilah kita bercermin dari pesan ini, dari fenomena yang dijumpai oleh Nabi Muhammad, disaksikan oleh malaikat Jibril, untuk kebaikan bersama, sebagai parameter, sebagai kontrol buat kita semua. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya, dan ia mendapati satu fenomena yang ganjil lagi, yaitu ada seekor hewan yang keluar dari lubang yang sangat kecil.
semacam sapi. Bagaimana mungkin seekor sapi yang besar keluar dari lubang yang sangat kecil itu? Namun faktanya itu disaksikan oleh Nabi. Nabi juga bingung. Bertanya beliau kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini apa ini? Kok ada hewan sebesar ini bisa keluar dari lubang yang sekecil itu?" Jibril menerangkan, "Wahai Muhammad, ini adalah perumpamaan. Dan ini bukan orang lain, ini umat jenengan. Ini umat Anda sendiri, wahai Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari apa yang keluar dari hal yang kecil itu berdampak sangat besar. Apa yang keluar dari lubang yang kecil itu ternyata berimplikasi yang tidak kecil tapi sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang kelepasan omong. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengontrol lisannya. Pepatah mulutmu, harimaumu barangkali tepat di sini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, marilah bersama-sama. Apa yang dijumpai Nabi Muhammad di perjalanan satu malamnya itu, di momentum yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, marilah fenomena-fenomena itu kita jadikan cermin, muhasabah. Kita tidak melihat orang lain, kita tidak memention siapa atau siapa, tapi kita kembali ke benak kita masing-masing. Jangan-jangan yang dimaksud adalah saya. Jangan-jangan yang dimaksud bukan orang lain, tapi kita sendiri. Demikian sebagai kontemplasi renungan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.